saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus para imam, muslimin muslimat, shaimin shaimat, rahimakumullah wa ajmain. Mari kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta taufik kepada kita untuk menunaikan apa yang diperintahkannya, yakni sholat subuh dan ibadah puasa Ramadan. Ini adalah karunia dan kasih sayang Allah untuk kita, sehingga karenanya patut kita berbahagia, ya, karena kita terpilih sebagai pelaku dari perintah Allah ya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, hendaklah mereka berbahagia semata-mata karena karunia dan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Makanya kalau kita memperhatikan Bilal saat tarawih, nah, dia mengatakan apa? Fadlum minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Nah, itu mengingatkan bahwa puasa siangmu tadi, sholat maghribmu, sholat isyamu, sholat tarawihmu itu adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalla lamma yaqdi ma amara di surah Abasa ya. Sekali-kali tidak, manusia itu tidak bisa menunaikan semua apa yang Allah perintah. Mengapa? Karena di surah An-Nisa ayat 28 Allah sampaikan yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifan. Karena manusia ini dicipta lemah, betul? Manusia ini dicipta lemah. Jadi kalau disuruh memikul nih agak berat, ya. Ya kayak puasa ini kan suruh kita ini disuruh mikul, betul? Kutiba alaikumus ya, betul? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan Ramadan, maka hendak dia berpuasa di dalam. Itu kan beban-beban yang harus dipikul, betul? Allah sebutkan manusia itu dicipta lemah. Nah, oleh karenanya maka Allah melarang kita mengandalkan kemampuan kita, betul? Allah paling tak suka kalau kita nyandarin satu perbuatan kepada kemampuan kita. Maka Allah mewajibkan kita bertawakal, berserah diri kepada. Terima apa yang aku perintahkan, tapi kamu jangan sok kuat. Nah gitu Pak, kamu jangan sok kuat, karena kamu tuh lemah. Serahin dengan aku. An perintah itu adalah wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka kepada Allah sajalah orang-orang yang menyerahkan diri, menyerahkan urusan. Paham Pak ya? Nah, maka tadi waktu muazzin manggil hayya 'alas shalah, apa Bapak jawab? Hayya 'alal falah. Apa jawab?
Oke, biar agak nyambung pakai bahasa Indonesia, ya. Mari kita sholat. Ayo jawaban Bapak gimana? Gitu kan? La itu tidak, gitu kan? La itu tidak. Coba ini jawab. Mari kita buka bersama. Ayo jawabannya. Apa jawaban Bapak? Mari ya. Ngopi yuk ngopi. Nah gitulah. Ayo. Yuk. Tapi ketika azan, betul? Itu Rasul ngajarin ketika diajak sholat, kamu jangan bilang oke. Tapi bahasamu tuh la haula wala quwata. Nah, kan la itu begini, la itu tidak kan? Tidak punya kekuatan saya untuk memenuhi panggilanmu wahai muadzin. Saya tak punya daya untuk mengikuti apa yang engkau ajakkan, yakni sholat wahai muadzin, kecuali kalau Allah memberi bantuan kepada saya. Begitu. Ya. Jadi puasa pun sama, ya. Puasa pun kan sama dengan sholat. Betul tak? Iza kumtum ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Itu kan? Wahai orang-orang yang telah beriman, bila kamu hendak buat sholat, wudu dulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban itu telah kami wajibkan bagi orang-orang sebelummu. Kan sama-sama manggil, sama-sama nyuruh. Kalau sholat aja diajak la haula wala quwata illa billah. Nah puasa pun sama, serahkan kepada ya Allah, bantu tunaikan apa yang Engkau perintahkan. Jangan nyerah dengan kekuatan kita, Pak. Betul lah, jangan nyerah dengan kekuatan kita. Haji pun sama, ya. Haji pun sama. Jangan sudah terpenuhi istitoah lalu pede gitu, wah bisa, wah jangan. Itu tak elok dibuat oleh orang yang beriman. Orang yang beriman menyerahin seoptimal apapun dia punya syarat, betul? Seoptimal apapun dia punya ikhtiar, nah, tetap orang beriman menyerahin urusannya kepada Allah. Allah paling suka, Pak, kalau kita ngaku lemah. Tapi Allah benci kali kalau kita ngaku mampu, ya. Nah, maka la haula wala quwata illa billah nih jadi ikon, ya, ucapan orang-orang yang telah beriman. Oleh karena itu ya ngaji pun la haula wala quwata illa billah. Ustadz jangan kepedean, mentang-mentang dah banyak baca, betul lah. Pede kali. Oh, kenapa aku udah banyak baca anda? Ya, itu maka jawaban malaikat diabadikan, betul, dalam Al-Quran. Ketika malaikat disuruh oleh Allah, ya malaikat kalau ngaku, nah gitu kan, kamu lebih pantas untuk jadi khalifah di muka bumi ketimbang Adam dan keturunannya. Ayo sebutin nama-nama ini. Mentok malaikat, tak bisa jawab, Pak. Tak bisa jawab. Padahal mulia malaikat, enggak, tak bisa jawab. Maka malaikat nyadar akhirnya kan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Itulah, tidak ada keputusanmu yang layak untuk dikritisi, gitu ya. Tak ada keputusanmu yang pantas untuk dikritik. Pas semuanya, sempurna semua. Meskipun hemat malaikat itu tak tepat gitu loh. Betul lah. Kan malaikat itu mengkritisi kepada Allah, betul lah.
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, gitu. Apakah engkau akan menjadikan pemakmur bumi itu yang suka numpahin darah, yang suka kelahi? Ngapa tak kami kan mensucikan engkau, mengkuduskan engkau, tak ada pernah kami mengkhianati apa yang engkau perintah. Allah jawab, aku lebih tahu. Gitu kan? Aku lebih tahu. Sepengetahuanmu begitu, tapi aku lebih tahu. Nah, pembuktiannya, yo sekarang gini, kamu sebutin nama-nama ini wahai malaikat. Mentok, terdiam. Subhanak, maha suci engkau, tak ada keputusan engkau yang patut kami kritik. Pasti semuanya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kami tahu pun karena engkau kasih tahu. Dan kami tak mendapat pengetahuan tentang apa yang engkau tak tanya. Paham Pak ya? Nah, kalau kita tahu pun apa? Jangan merasa tahu, tapi harus yakin dikasih tahu. Nah, kalau kita ngerasa dikasih, pastinya takkan merasa lebih tinggi. Wong dikasih, masa bangga dikasih. Pengemis bangga gitu. Padahal dia cuman gini aja modalnya, betul lah. Dan kita pun agak jijik nengoknya, betul lah. Kerjaannya minta tapi sombong. Paham Pak? Nah, manusia pun begitu. Dia tuh hanya objek penerima, betul? Tak layak untuk memiliki sifat mutakabbir. Ngerasa gede. Wong dia disuplai kok. Betul lah, disuplai. Paham Pak ya? Nah, hadirin yang mulia, Ramadan ini sebenarnya ngajarin itu juga kepada kita. Ngajarin apa? Menilai itu jangan cuman dengan rasa raga gitu. Menilai hidup nih baik buruk, betul? Jangan cuman mengandalkan rasa, raga, mata, ya, akal. Tapi coba menilai hidup ini dengan iman. Dari mana kita bisa mengambil manfaat pelajaran itu dari Ramadan? Gini Pak, sebelum Ramadan kalau kita lapar, apa penilaian kita? Tak ada yang bisa dimakan Pak, baik itu tak ada duit atau sakit. Gimana menurut Bapak? Sengsara tak hidup? Betul lah. Waduh, teruk kali hidup. Ngapa? Tak ada yang bisa kumakan. Ngapa? Tak ada duit. Nah, ada lagi orang kaya. Teruk kawan. Ngapa? Tak ada yang bisa kumakan. Ngapa? Dilarang dokter. Kabeh dilarang kecuali infus kata dia. Infus boleh kata. Yang lain haram. Kita di situ menilai, aduh, lapar nih sesuatu yang jelek, betul lah. Padahal menilai kita bahwa lapar tak bisa makan sesuatu yang jelek itu belum tentu benar 100%, Pak. Betul? Belum tentu benar 100%. Benar penilaian itu 100% belum tentu. Paham Pak? Nah, Ramadan nih kan kita disuruh tak makan, disuruh tak minum. Itu berkonsekuensi logis. Kamu pasti nanti lapar, kamu pasti nanti haus. Hampir 100% lah nampaknya yang di masjid nih jam 2 itu pasti pengen makan. Betul lah, apalagi yang paginya tidur bangun jam setengah 11, wah melilit perut. Betul lah, kalau tukang ngopi nengok kanan nengok kiri tak ada kopi. Betul lah. Tapi kita saat itu ingat Allah, ini perintah Allah nih.
tak boleh kuhianat. Terus Bapak sudah yakin bahwa Allah tuh tak akan memerintahkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tak ada manfaat, sesuatu yang sia-sia. Tak mungkin kata Bapak, karena Allah Al-Haq, yang maha benar. Ini nyuruh puasa, konsekuensinya lah lapar. Sebelum bulan Ramadan datang, kita menilai lapar ini keburukan. Betul lah, keburukan. Bahkan kita sampai bertanya dengan Allah, ya Allah, apa dosaku sampai engkau tak ngasih makan? Dari pagi sampai sore belum dapat makan, Pak. Ini Bapak bayangin orang sengsara, kalau Bapak kan tak begitu, betul lah. Apa maknanya? Ramadan ini nyuruh kita memandang dengan imanan wahtisaban. Pandanglah kehidupan ini dengan pandangan iman. Apa artinya pandangan iman itu? Semua apa yang terjadi datang dari satu sumber. Dari siapa? Dari Allah. Maka kita bilang la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Artinya kehidupan ini datang dari satu sumber, yaitu dari Dia, dari Allah yang Maha Sempurna. Cuman mohon maaf, betul lah, kita nih kadang lupa itu, dan kita gunakan penilai kehidupan, barometernya itu apa? Diri kita, betul lah, diri kita, nafsu kita, raga kita. Apa setiap kesandung itu keburukan? Ternyata tidak. Rasul sampaikan, kakimu kesandung, kalau kamu sudah iman kepada Allah, itu Allah jadikan sebagai kifarat atas kesalahan-kesalahan kamu. Paham ya? Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat 126 kalau tidak salah ya, di surah An-Nisa, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujjabih. Nah, ketika menerjemahkan itu, urusan agama nih bukanlah ditentukan oleh angan-angan kalian, dan juga bukan ditentukan oleh angan-angannya ahlul kitab, melainkan urusan agama ini apa? Satu prinsipnya, orang yang berbuat jahat maka dia akan dibalas dengan kejahatan itu. Lalu beliau memuat satu kisah ketika Abdullah bin Jubair, gubernur Makkah, ya, beliau kan tak begitu respect dengan khalifah, ya. Akhirnya beliau kena hukum salib, Pak, dipancung, disalib. Itu kan sahabat Nabi. Dilihat oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat, Pak, yang luar biasa. Apa yang Abdullah bin Umar sampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang nonton itu? Demi Allah, saya tidak mengenal Abdullah ini kecuali tukang sholat, tukang puasa, tukang menjamu tamu, tukang sodakoh, tukang qiyamul lail. Saya harap, kata beliau, kata Abdullah bin Umar, apa yang saya saksikan ini adalah balasan dari kesalahan yang pernah beliau buat, dan dia tidak akan bertemu kesalahan, siksaan lagi, penderitaan lagi di akhirat nanti. Apa maknanya? Ini kan saudara muslim menyalib saudara muslim yang lain, kan, membunuh dengan cara kejam. Tapi dipandang oleh sahabat yang beriman kepada Allah, betul? Ini tidak kebetulan. Beliau berbaik sangka dengan Allah. Mungkin Allah tidak akan menyiksa lagi dia di akhirat, tetapi Allah habiskan siksaan untuk kesalahan-kesalahan beliau di dunia. Paham Pak ya? Kan tak menyenangkan. Sahabat hebat, dapat pujian Rasul, mengikuti banyak perang, tapi ujung hidupnya mati di atas salib kaum muslim.
Coba kan menderita. Ini di zaman Khalifah Bani Umayyah, ya. Selepas kekhilafahan Sayyidina Ali, kan berpindah ke dinasti Bani Umayyah. Nah, kita pun faidah terhebat dari Ramadan itu adalah begitu. Pandanglah peristiwa-peristiwa kehidupan ini dengan pandangan iman. Ya, pandangan iman itu apa? Kan iman ini ada 5, ada 6 kan? Al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian al-imanu bil qada'i wal qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Meyakini Allah, asa dia, gitu kan? Meyakini malaikat Allah, meyakini kebenaran kitab-kitab Allah, meyakini kebenaran rasul-rasul Allah, meyakini kiamat terjadi, di situ akan ada pembalasan. Kemudian meyakini segala peristiwa terjadi atas dasar ketetapan dan keputusan Allah, baik yang menurutmu baik atau yang menurutmu buruk. Yakini itu sumbernya tuh keputusan dan ketetapan Allah. Nah, itu pandangan iman, pandangan. Maka di ayat perintah puasa tuh pakai panggilan itu juga, ya ayyuhallazina amanu. Di hadis pakai iman juga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang berpuasa Ramadan imanan, nah, motivasinya tuh iman. Paham ya? Ini yang nyuruh Allah nih, meskipun perut jadinya lapar. Ini yang nyuruh nih Allah, meskipun akibatnya nanti haus, gitu kan? Nah, jadi memandang itu dulu. Coba kalau kita ingatnya ke laparnya, ingatnya ke hausnya, berat Pak puasa itu. Aduh, haus nanti, betul lah. Tapi ingat yang nyuruh, haus tuh pada akhirnya tak terasa lagi, nyaman saja kan? Karena ingat yang nyuruhnya ini siapa, maka lapar tuh akhirnya bisa dilalui. Tapi kalau ingat kesengsaraannya lapar, kesengsaraannya haus, berat, betul lah, berat. Nah, oleh karena itu sama. Mohon maaf Pak, kita nih kadang akan mengalami kehidupan ini tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Normal aja, kalau penghasilan naik terus kayak pangkat 3A, 3B, 3C, 3D, nah gitu kan, 4A, 4B, gitu kan. Gaji pokok 3 juta, 3 juta setengah, 4 juta, pengennya gitu aja kan. Tapi kan ternyata tak begitu. Betul lah, sehat, tiba-tiba asam urat, mulai, betul lah, asam urat sembuh, mulai kolesterol, betul lah, kolesterol agak mending, tensi pula kumat. Kan ini kenyataan hidup. Coba kalau kita lihat ini sebagai problem tok titik gitu, tak nyadar bahwa ini adalah ngamuk tuh. Betul lah. Siapa yang nak dimintai pertolongan? Gitu. Kalau kita hanya ingatnya ke dokter, lupa dengan Allah, ngeri itu Pak. Ini tak ada yang bisa menyelesaikan. Dokter satu-satunya. Tuhan, jangan sebut-sebut Tuhan kata dia. Saking sakitnya tuh Pak. Berat tuh Pak. Ngeri kita kalau begitu. Betul lah. Tapi kalau kata anak ke dokter Pak, ya Allah, gitu, ya Allah, panggil dulu Allah, yalah nak. Kenapa? Karena dia pun mengakui Allah izinkan ikhtiar, tapi Allah dulu yang dia panggil. Maka ke dokter pergi itu tetap harapannya ke Allah, tidak ke dokter. Kenapa? Dokter itu sama dengan dia. Paham enggak? Dokter itu sama dengan yang sakit, sama-sama manusia. Maka kata dokter, lepas dikasih resep, apa yang dia kata? Semoga lekas sembuh. Tak ada dia bilang sembuhlah, aman tuh. Ada yang begitu enggak? Jarang, kecuali dokter songong lah.
betul lah. Dokter yang beradab pasti ngomongnya gitu, semoga lekas sembuh. Coba tulisan di bungkus obat tuh, semoga lekas sembuh. Semoga itu apa? Doa. Dokternya aja dah tawadu, betul lah. Masa pasiennya, ya dok sembuhkan aku dok. Kata dokter, semana aku bisa sembuhkan, aku juga kadang sakit, kata dokter. Betul lah. Apakah dokter penyakit dalam tak punya gula? Punya. Apa dokter mata, matanya takmin? Kadang pakai kacamata juga, betul lah. Kalau dia penyembuh, nah, kan kena tuh penyakit. Paham Pak ya? Nah, jadi orang yang beriman memandang kehidupan, semua peristiwanya dipandang dengan pandangan iman. Dari dia semua datang, maka hanya dia yang layak untuk dimintai pertolongan. Nah, halnya puasa sama, Pak ya. Gitu. Sengaja Allah melaparkan kita agar kita mengerti bahwa kebaikan itu tak selamanya ada dalam perut kenyang, tidak selamanya ada dalam hilangnya rasa. Ini ternyata hampir terjadi di seluruh jenis makhluk hidup, ya. Kayak kupu-kupu itu kan dari ulat. Ulat menjijikan kan, betul lah, ulat menjijikan. Tapi kupu-kupu indah. Nah, dari menjijikan ke indah ini ada proses. Apa namanya? Kepompong. Kepompong itu ternyata apa? Harus menyiksa diri. Dia tak nyari makan loh. Betul lah. Kepompong itu kan terbungkus. Boro-boro bisa nyari makan. Dia menggantung sekian lama. Betul lah. Tapi ketika itu sukses dibuat, berubahlah dengan drastis dari semula menjijikan menjadi elu-eluan orang. Orang pergi taman tuh kan nengok kupu-kupu indah betul. Dia lupa bahwa dulu adalah ulat. Kok bisa berubah indah begitu? Karena si yang menjijikan mau berpuasa, terus ayam, betul lah, ayam kan bertelur. Untuk punya generasi berikutnya dia harus ngeram Pak. Dan ngeram itu membutuhkan beberapa hari untuk tidak keluar dari sarang. Berarti kan tak makan. Betul lah. Kalau burung masihlah jantannya carikan kan. Ayam ada tak Bapak nengok jantan ayam ngasih makan ke induk ayam? Ada tak? Tak ada. Untuk apa? Untuk supaya lahir generasi. Si induk harus sengsara sekian hari tak makan tak minum. Nah, kita pun mudah-mudahan, betul lah, mudah-mudahan selesai 30 hari kita tunai karena mengimani Allah ya puasa ini. Mudah-mudahan nanti kayaumin waladathu seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita, bersih. Amin ya rabbal alamin. Maka karenanya Rasul sampaikan, sehari kita puasa itu Allah jauhkan kita dari bibir api neraka tuh 70 tahun perjalanan. Sehari puasa, sehari kita puasa. Nah, dibuat neraka dengan kita tuh punya jarak 70 tahun. Jauhnya kita dari neraka. Coba kalau 30 hari, tinggal hitunglah berapa? 2000 lebih sekian, betul? Ya. Maka beruntung kita yang mau puasa. Ya, yang dulu tak puasa sekarang udah sadar itu dosa, tinggal taubat aja. Betul lah, tak usah nyesel kali. Ya, kalau nyesel kali nanti nangis tak puasa lagi kan? Gitu. Tinggal taubat aja, istighfar banyak-banyak. Ya Allah, dulu memang saya degil. Dari rumah sahur, betul lah, sampai kantor makan. Tak usah cerita lah itu, pegang sendiri aja. Tak usah, aduh aku yang kayak gitu, tak usahlah, malu itu, betul lah. Dosa pribadi itu tak usah dikasih tahu. Ini mah saya bukan suudzon ya, ini ngira-ngira aja. Kadang-kadang kira-kira tuh ada juga yang kena kan, nah gitu.
andai dulu kita tak pernah puasa, aduh berarti dulu aku tak jauh dari neraka nih, nggak apa-apa kan? Tak usah larut kali lah. Allah tuh maha pengampun, betul lah. Kalau sekarang sudah sadar, tinggal istighfar banyak. Karena tak puasa nih kan itu hak Allah yang kita langgar, ya. Kalau maling itu hak manusia, ya. Kalau yang itu agak deg-degan sedikit, ya, agak deg-degan sedikit, balikin. Kalau masih ingat rumah yang dicolong tuh mana, balikin sekarang kalau ada. Kalau tak ada ya istighfar lagi, ya, istighfar lagi. Tetangga mana dulu yang kita ambil mesin airnya, betul, balikin. Kalau malu, taruh aja duit, kasih amplop, ganti mesin air yang dulu saya ambil, tak usah sebut nama lah, nanti dikejar pula ke rumah kan. Nah, kalau tanah, balikin tanah tuh. Bapak dah yakin tanah ini betul, ini aku ambil, aku palsukan surat orang, balikin. Tak cukup istighfar loh, tak cukup istighfar, ya. Makanya jangan macam-macam dengan orang, betul. Tapi kalau tak puasa, Allah tuh dasarnya tasamuh, Pak, toleran. Dah kalau sadar ku ampunilah tuh, Pak. Cukup astagfirullah, nyesel, apalagi kalau sampai meleleh air mata. Tapi kalau hak manusia ngeri, hak manusia ngeri. Saya kasih mukaddimah dah jam 6 pula ya. Dahlah, salawat salam dulu ya. Mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah SAW, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi nanti saya ngaji hadis aja ya, ngaji hadis. Para orang tua yang saya muliakan, mari kita bacakan dulu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian hadirin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.